adab dalam beribadah. Jadi kita tidak langsung menuju ke Ramadan, maka jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah putus selama 1 bulan penuh. Kemudian dalam setiap tahunnya juga Allah Subhanahu wa taala berikan momentum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam marilah kita curahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Talibah rahimakumullah, dimanapun kalian berada, Indonesia saat ini mengalami musibah yang sangat besar, musibah yang tidak terduga-duga, yaitu kita bersedih karena salah satu peristiwa yang besar, yaitu tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 pada hari Minggu yang lalu. Dalam hadis yang direwatkan dari Abu Hurairah, asyuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadm wasyahid fi sabilillah. Dalam riwayat yang lain, al-qatil fi sabilillah syahidun, wal mat'un syahidun, wal mabtun syahidun, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Kita berdoa semoga para ABK yang gugur dalam tugas mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal syahidnya, karena beliau semuanya dalam menjalankan tugas menjaga kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Talib semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz diminta untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Insyaallah Ustadz akan membawakan judul atau tema tentang bagaimana adab dan berukhuwah ya, dalam persatuan dan kesatuan ya, bagaimana Allah telah menuliskan dalam surah Al-Imran ayat 103, ini adalah landasan kita bagaimana kita berukhuwah atau bermuamalah sebagai manusia di kehidupan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini menjelaskan tentang
Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillah, pada tali agama Allah, jami'a, semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thalib thalibah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan atau menekankan agar kita sebagai seorang yang beriman bersatu dalam melaksanakan agama Islam. Larangan untuk bercerai-berai, bermusuhan, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Allah menegaskan dengan 4 lafaz, yaitu 4 lafaz yang ada di dalam surah Al-Imran ayat 13 untuk berpegang bagaimana kita bisa melakukan hablum minan nas dengan baik, ya, dengan tidak menyakiti perasaan orang dan tidak menyinggung hati orang dan lain sebagainya. Ayat ini bisa menjadi landasan untuk kita bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di saat ini. Nah, 4 lafaz penegasan agar muslimin bersatu. Ya, tadi yang Ustaz sudah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita akan membahas sedetail-detailnya tentang ayat ini dari 4 lafaz tersebut. Yaitu yang pertama adalah wa'tasimu, yang kedua adalah bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Talib talibah rahimakumullah, ya. Lafaz pertama adalah wa'tasimu, yang bermakna berpegang teguhlah kamu, yaitu berupa fi'il amr dengan dhamir jama'. Di setiap ada akhir waw dan alif itu menunjukkan jama'. Jama' itu berarti lebih dari 2, itu semuanya. Karena Allah tahu, ya, Allah mengerti bagaimana kita baca dalam surah Al-Baqarah dialog antara malaikat, ya, dengan Allah ketika hendak menciptakan manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jawaban Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Malaikat sudah tahu bagaimana manusia itu orangnya, atau sifat identik manusia itu, ya, suka yufsid, ya, merusak, ya, di tatanan daratan atau muka bumi ini. Nah, dalam ayat yang lain juga menjelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Korelasi dengan ayat tersebut adalah, ya, Allah memerintahkan kita untuk bersatu, ya, untuk tidak bercerai-berai, untuk berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh artinya memegang erat-erat, melaksanakan prinsip yang tidak berubah dari zaman nenek moyang kita dulu melaksanakannya, itu melaksanakan syariat agama Islam. Dengan tidak berpecah belah, hendaknya bersatu dalam agama Islam sebagai agama tauhid. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Ya, jadi Allah telah mensyariatkan agama kepada yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nah, jadi jelas wa'tasimu, ya, kita tidak diperkenankan untuk berbeda, ya, pendapat dalam masalah agama, karena jelas agama kita agama Islam, ya, landasan tauhid dan Al-Quran dan Sunnah dalam usuliyah. Mungkin banyak perbedaan di dalam furu'iyah, itu bagaimana caranya sebijak mungkin kita menyikapinya. Lafaz yang kedua dalam ayat surah Al-Imran ayat 1-3 dijelaskan bihablillah. Ya. Bihablillah dengan tali agama Allah. Al-Baidawi menegaskan atau menjelaskan tentang bihablillah, yaitu dengan agama Islam atau kitabnya. Itu berlandaskan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum kitaballahu wa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Jadi Imam Baidawi menjelaskan bahwa wa'tasimu bihablillah, yaitu dengan agama Islam atau kitab Al-Quran. Thalib-thalibah rahimakumullah, dalam hal ini orang-orang yang beriman hendaknya melaksanakan isi kandungan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW secara serempak dan tidak keluar darinya. Berakidah, berakhlak, beramal dengan kaidah, tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran adalah tali Allah dan penjabarannya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam Imam Baidawi tentang makna hablillah, wa'tasimu bihablillah. Nah, ada lagi hadis yang juga disebutkan dalam riwayat dari hadis Huzaifah dan Zaid ibnu Arqam. Wa qala Waqi' haddatsana al-A'mash an Abi Wa'il qala Abdullah inna hadha as-sirata muhtadar tahduru syayatin ya Abdullah bihadha at-tariq halumma ila at-tariq fa'tasimu bihablillah fa inna hablullah al-Qur'an. Jadi hablillah itu diikat dengan kita bagaimana mendalami, memahami dan menyikapi, juga mengimplementasikan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan bermuamalah kepada ukhuwah Islamiyah. Jadi landasannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillah, ya, itu sudah dua lafaz yang sudah kita pahami. Yang pertama, seruan untuk berpegang teguh dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dan lafaz yang ketiga yaitu jami'a. Apa itu jami'a? Yaitu secara berjamaah. Jami'a adalah ismul hal yang menerangkan tentang keadaan. Keadaan siapa? Keadaan wa'tasimu itu. Ya. Nah,
Menurut Abu Sa'ud ya, perkataan jami'ah itu keterangan keadaan yang diperintahkan oleh kalimat wa'tasimu. Maknanya adalah mujtami'in fil i'tisam. Mujtami'an fil i'tisam, bersama-sama dalam berpegang teguh atau memegang teguh tali Allah secara berjamaah, bersama-sama. Jadi sudah kita diikat ya, diserukan untuk wa'tasimu, berpegang teguh, dilandasi dengan Al-Qur'an dan hadis, yaitu bersama-sama atau berjamaah gitu. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaika bil jamaah fa inna ma yakulu dhi'bu al-qasiyah. Kenapa? Sesungguhnya serigala itu hanya memakan hewan yang memisahkan diri. Jadi insya Allah ketika kita berjamaah itu akan kuat ya. Dalam halnya difilosofiskan sapu lidi, hanya sebatang lidi tidak bisa menyapu atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada di halaman rumah. Akan tetapi kalau dikelompokkan, dikumpulkan batang-batang lidi itu akan bisa membersihkan debu atau kotoran yang ada di sekeliling kita. Jelas agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin ya, dalam ajaran-ajaran kebaikan seluruhnya ya. Tidak ada ajaran agama Islam yang menunjukkan kejahatan atau keburukan. Yang memerintahkan hanya kebaikan dan kebaikan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jamaah. Dari Abu Hurairah yang direwatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Jadi siapa saja yang keluar dari ta'ah dan keluar dari jamaah, maka meninggalnya atau matinya dalam keadaan jahil. Dan Ibnu Mas'ud juga menambahkan, innal jamaah ma wafaqa ta'atillah ya, sesungguhnya jamaah itu adalah kesesuaian dengan taat kepada Allah. Jadi setelah kita diikat ya, untuk diserukan berpegang teguh didasari dengan Al-Qur'an dan hadis, dan yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk berjamaah gitu. Ukhuwah Islamiyah, kita konteksnya yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu adalah persatuan yang ada dalam uraian tersebut hendaknya atas dasar agama, akidah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan atas dasar akal pikiran manusia, bukan persatuan suku, ras atau asobiyah ya, golongan-golongan tertentu, tidak. Bagaimana tadi Ustaz sudah sampaikan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sama, kita di hadapan Allah tidak dikenal, yaitu bangsa Indonesia, orang Arab dan lain sebagainya, orang hitam, orang putih, suku dan lain sebagainya, tidak. Akan tetapi kita sama satu, yaitu hamba Allah, diperintahkan untuk bersatu ya, atas dasar Al-Quran dan berjamaah. Nah, makna ini telah dijelaskan dalam banyak nas ya, di antara firman Allah dalam kitabnya ya, wa anna hadzal sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu fikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sebagai keadaan atau perwujudan persatuan umat yang dibangun atas dasar tauhid, akidah dan muamalah, atau bisa juga kita sebut dengan kata ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi jelas ya thalib thalibah bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim untuk bisa menyikapi tentang ukhuwah Islamiyah tersebut. Dan yang terakhir ya, kata yang terakhir yaitu adalah wala tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, ini adalah fi'il nahi atau bisa disebut juga larangan
yang ditunjukkan kepada banyak orang lagi, ya bukan hanya satu, tetapi semuanya. Sebagai seorang mukmin, kita dilarang untuk berpecah belah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Maksudnya apa? Allah telah menjadikan jalannya dibangun atas sunnah. Jalan Islam atau ditafsirkan dengan Al-Quran dengan segala kandungan hukum. Hukum di dalamnya terdapat argumen dan penjelasan. Ya, Al-Quran sudah meliputi segala aspek kehidupan yang dijabarkan oleh sunnah Rasulullah SAW dan sampai kepada kita sendiri. Ya, jadi di selain itu ada juga anjuran, ya, dilarang ya untuk melakukan tafarruqu, tapi dianjurkan untuk saling menolong, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, sikap saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ketika Allah melarang untuk berpecah belah, Allah juga menganjurkan untuk saling tolong menolong. Tadi sudah wa'tasimu, juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, indikatornya banyak yang bisa membuat kita menjadi pecah belah. Ya, dalam hadis disebutkan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana wa la yakhtubur rajul ala khitbati akhihi hatta ya'dzanu aw yutrak, ya. Wa fi riwayat sebagian lainnya la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallah ikhwana wa la yahillu li muslim ayyahjar akhahu fawqa 3 ayyam. Nah, jadi jelas dalam dua hadis tersebut menekankan bahwa kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus bisa mengimplementasikan kata-kata ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan nyata, bukan hanya kata-kata. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi semua itu sudah dijelaskan tadi hadisnya. Ya, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian saling hasut, iri, dengki dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu yang harus kita jauhkan, kita harus hindarkan, kita harus hilangkan dalam diri kita sendiri. Nasihat guru saya selalu berbilang, jangan minta dihormati, tapi hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, tapi hargailah orang lain. Jangan minta jasa, tapi berjasalah. Itu adalah obat dari kesombongan yang ada di dalam diri kita. Abdun fakir, ya kan? Karena manusia itu maknanya al-insanu abdul ihsan. Jadi setiap kita manusia adalah budak untuk selalu mengerjakan kebaikan. Jadi insya Allah pada bulan suci Ramadan ini ya kita disehatkan oleh Allah, ya, dimudahkan segala urusannya dan disampaikan nanti di akhir Ramadan agar kelak kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Ya, bagaimana bermual hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi talib-talibah, semoga kajian singkat ini bisa menambah spirit ibadah kita dalam bulan suci Ramadan, bahwa hidup di dunia ini bukan hanya kita sendiri. Kita adalah makhluk sosial, bagaimana kita bermuamalah, ya, menyikapi sikap perbedaan, menghindari sikap perpecahan dan lain sebagainya. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang kurang datangnya dari diri hamba sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.